Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yunce akhirnya keluar dari aula kekaisaran, hampir 12 jam telah berlalu, tapi Yan Tianxiao dan para iblis Yama yang berkumpul masih menunggunya di luar. Saat mereka melihat Yunce muncul dari aula, Yan Wan dan Yan Tri melaju ke sisi Yunce secepat kilat. Satu-satunya ketakutan mereka adalah salah satu keturunan mereka tiba-tiba mengalami kram otak dan melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan Yunce. Yan Tianxiao melangkah maju dan bertanya, "Mungkinkah ada perubahan dalam rencana tuanku untuk mengambil alih alam pencuri jiwa?" Yunce bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara dingin, "Bagaimana persiapan upacara penobatan?" Yan Tianxiao berkata, "Kami telah menyiapkan semua kartu undangan dan kami dapat mulai mengirimkannya ke semua alam bintang mulai besok. Adapun upacaranya, tidak perlu lagi melakukan hal itu." Yunce memotongnya di tengah kalimat. "Ubah lokasi upacara yang tertulis di kartu undangan ke alam pencuri jiwa. Kami akan memutuskan tanggalnya nanti." Kepala Yan Tianxiao tersentak dan keterkejutan muncul di wajah semua iblis Yama di belakangnya. Ini, Yan Tianxiao dengan cepat mengulangi kata-kata yang akan dia ucapkan sebelum berbicara, "Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Apakah Ratu Iblis bersedia memimpin alam pencuri jiwa di bawah panjimu setelah kamu berbicara dengannya? Dan Anda sekarang mendapat dukungannya untuk menjadi penguasa wilayah utara." Dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Jika Qiwu Yao begitu mudah untuk dihadapi, alam pencuri jiwa tidak akan menjadi kekuatan seperti sekarang ini. "Benar," jawab Yunce. Jawaban ini benar-benar membuat Kaisar Yama dan para iblis Yama yang berkumpul terkejut. Itu benar-benar melebihi ekspektasi dan imajinasi mereka. Yan Tianxiao membeku selama 2 tarikan napas sebelum alisnya turun drastis. Dia berkata, "Tuanku, Anda tidak mengenal baik wanita Qiwu Yao ini. Ketakutannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kelicikannya dan cara-cara yang ia gunakan, terutama dalam memikat pria, bisa dikatakan tak tertandingi di alam semesta ini. Ambisinya bahkan lebih besar daripada kelicikannya dan dia pasti tidak akan puas mengabdi di bawah orang lain. Tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Tuanku tidak boleh terjerat olehnya." Yunce telah menguasai leluhur Yama, warisan dan garis hidup Yama Realem, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi tidak peduli seberapa keras Yan Tianxiao berpikir, dia tidak bisa menemukan alasan bagi Qiwu Yao untuk puas mendukung Yunce sebagai penguasanya. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan," kata Yunce sambil melirik tajam ke arah Yan Tianxiao. Yan Tianxiao menundukkan kepalanya lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang lain juga tidak akan bisa memahami bagaimana alam Yama, yang telah berdiri di puncak selama lebih dari 800.000 tahun, telah tunduk kepada Yunce dalam kurun waktu 1 hari. Apakah alam pencuri jiwa juga telah dipaksa bertekuk lutut oleh suatu kekuatan yang mereka tidak punya harapan untuk menolaknya? Jika memang benar demikian, maka pria di depannya terlalu menakutkan. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, hati Yan Tianxiao dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran serta ketakutannya yang mendalam terhadap Yunce semakin dalam. "Alam Burning Moon telah berada di bawah kendali penuh Ratu Iblis," kata Yunce dengan tenang. "Alam pencuri jiwa juga telah memutuskan untuk mendukungku sebagai penguasa wilayah utara. Dengan kata lain, alam pencuri jiwa, alam Yama, dan alam bulan terbakar semuanya bersedia mengabdi di bawah saya. Adapun sisanya,
tidak akan lama lagi. Kata-kata Yun Ce mengguncang hati Kaisar Yama dan Iblis Yama dan mata mereka mulai bergetar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat hingga hampir seperti mimpi. Sebulan yang lalu, wilayah ilahi utara masih didominasi oleh 3 kerajaan. Tapi sekarang setelah bulan singkat ini berlalu, alam bulan terbakar telah jatuh, alam Yama telah menyerah, dan alam pencuri jiwa telah bertekuk lutut. 3 kerajaan besar, 3 eksistensi agung yang menguasai seluruh wilayah ilahi utara, hanya dalam 1 bulan yang singkat, mereka semua telah bertekuk lutut pada satu orang dengan hampir tidak ada satu riak pun. Tidak ada perjuangan yang berarti atau perang yang panjang dan berlarut-larut. Itu hanya terjadi. Betapa mistisnya, betapa menakutkannya. Cara mereka memandang Yun Ce mengalami perubahan yang tenang namun dramatis. Sekarang setelah mereka memikirkannya, ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan dunia. Tidak ada seorang pun di wilayah ilahi utara yang pernah mencapai atau bahkan bermimpi untuk mencapai hal-hal seperti itu. Namun hal itu tampaknya terlalu mudah baginya. Dia baru berusia 30 tahun dan dia baru berada di wilayah ilahi utara selama beberapa tahun. Mereka merasa seolah-olah gelombang pasang menerjang hati mereka saat rasa hormat dan ketakutan mereka terhadap Yun Ce semakin dalam. Keinginan yang sudah samar dan lemah untuk memberontak terhadapnya dengan cepat padam setelah kesadaran ini dan bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Menaklukkan 3 kerajaan setara dengan menaklukkan seluruh wilayah ilahi utara. Karena ketiga dunia raja telah bertekuk lutut, ini bahkan bukan masalah waktu bagi semua dunia bintang lainnya. Kejatuhan alam bulan terbakar tidak disengaja. Usahanya untuk menaklukkan alam Yama berjalan sangat lancar, dan penyerahan alam pencuri jiwa, bagaikan mimpi. Yun Ce awalnya menetapkan jadwal 3 tahun ketika dia menjalin aliansi dengan Qi Wuyao, jadi jelas bahwa bahkan dia sendiri tidak menyangka segalanya akan bergerak secepat ini. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan kami. Anda akan segera menyelesaikan tugas besar yang belum pernah dicapai dalam sejarah wilayah ilahi utara. Keterkejutan masih bergema di hati Yan Tianxiao saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Bahkan, dia mulai sangat bersuka cita atas kenyataan bahwa dia telah memilih untuk bertekuk lutut kepada pria di depannya, pria yang tampaknya melampaui semua pengetahuannya. Dia bahkan menerima perilaku hormat dan hormat terhadapnya. Jika dia memilih untuk bertarung sampai mati, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali keputusannya. Sekelompok anak nakal yang mengecewakan dan bodoh, Yan Wan tiba-tiba mendengus. Tidak kusangka kalian semua pada awalnya memilih untuk menentang pilihan leluhurmu yang terhormat. Sungguh tidak masuk akal. Rasa malu muncul di wajah Yan Tianxiao saat dia buru-buru berkata, leluhur benar. Kebijaksanaan dari ketiga leluhur yang terhormat bersinar seperti obor di kegelapan, jadi wajar jika kami, keturunan Anda, pucat dibandingkan dengan Anda. Biarkan alam pencuri jiwa mengambil alih persiapan upacara penobatan. Sosok jahat Qi Wuyao muncul di benak Yun Ce tanpa diminta. Dia merasakan jantungnya bergejolak dengan gelisah, dan dia diam-diam menarik napas beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Mulai besok dan seterusnya, semua iblis Yama dan hantu Yama harus mengikutiku ke laut tulang kegelapan abadi. Hati Yan Tianxiao melonjak dan dia menahan keinginan untuk mengungkapkan kegembiraannya saat dia berkata, apakah tuanku bermaksud untuk? Yun Ce melirik Yan Wu dan berkata, selama kamu menunjukkan kesetiaan yang cukup, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya akan segera menyelesaikan transformasi gelap semua iblis Yama dan hantu Yama,
jadi saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya di masa depan. Yan Tianxiao sangat gembira, dan para iblis Yama yang berkumpul merasa sulit untuk menahan kegembiraan mereka. Mereka semua dengan jelas menyaksikan perubahan ajaib dalam tubuh Yan Wu. Sekarang berkat ini akhirnya akan turun ke atas mereka, mereka hampir tidak dapat menahan emosi mereka. Kami dengan tulus mematuhi perintah Tuan kami. Yan Tianxiao dan Iblis Yama berteriak sambil membungkuk dalam-dalam. Yunce menyelesaikan transformasi Iblis Yama dan Hantu Yama dalam kurun waktu 1 hari. Setelah itu, dia tetap berada di dalam laut tulang kegelapan abadi dan diam-diam menyerap energi yin primordial yang ditemukan di tempat ini. Sementara itu, langkah-langkah yang akan dia ambil selanjutnya diam-diam terbentuk di kepalanya. 10 hari kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan meninggalkan laut tulang kegelapan abadi. Tubuhnya kabur dan dia menemukan dirinya berada di aula kekaisaran dalam sekejap mata. Yunce membuat primordial mendalam ark yang menyusut muncul dengan satu pikiran. Cahaya merah redup memancar darinya dan seorang wanita berambut emas dengan tubuh dewi muncul di depannya, rambutnya melayang di udara. Itu adalah Qianye Yinger, yang berada di dalam primordial mendalam ark yang menyempurnakan pelet dunia liar kedua. Kemunculannya menyebabkan Yan Wan dan Yan Tri, yang berada tepat di belakang Yunce, mengerutkan kening saat mereka mulai mengumpulkan energi secara diam-diam. Karena yang menyertai kemunculan Qianye Yinger adalah aura guru ilahi tingkat 10. Selain mereka bertiga, satu-satunya master ilahi tingkat 10 yang masih hidup di wilayah ilahi utara saat ini adalah Kaisar Yama, Yan Wu, Ratu Iblis, dan kembaran penyihir agung dari alam pencuri jiwa. Guru ilahi tingkat 10 yang asing ini tidak diragukan lagi telah membuat mereka khawatir. Saat ini terjadi, mata Qianye Yinger juga menatap ke arah mereka begitu dia muncul sambil menatap Yan Wan dan Yan Tri dengan alis berkerut. Guru ilahi tingkat 10. Mata Yunce menyapu tubuh Qianye Yinger. Yang mengejutkan, dia mendapati ketidakhadirannya baru-baru ini mengecewakan. Tapi suaranya tetap dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Kamu tidak mengecewakanku. Mata Qianye Yinger beralih dari Yan Wan dan Yan Tri ke arahnya. Alis emasnya sedikit menyatu, tapi matanya yang indah tampak tenang. Itu benar, guru ilahi tingkat 10. Meskipun aku masih belum mencapai puncakku sebelumnya, itu. Dia mengangkat tangan dan menggoyangkan jari-jarinya yang halus dan ramping, mungkin cukup untuk membunuhmu. Beraninya kamu. Yan Tri langsung meraung marah. Dasar gadis yang keterlaluan. Kamu benar-benar berani. Keluar dari sini. Yunce berteriak dengan suara yang dalam. Leher Yan Tri tiba-tiba menegang dan dia langsung menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dia kemudian mundur dengan panik bersama dengan Yan Wan. Gui tua, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Yan Wan berkata dengan kesal begitu mereka meninggalkan aula. Apakah menurutmu sembarang orang dapat berbicara kepada guru sedemikian rupa? Aku tidak bisa mentolerir melihat siapapun tidak menghormati tuan kita, kata Yan Tri dengan suara sedih. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Anda menggunakan pantat Anda untuk berpikir, Anda tidak pernah belajar dari kesalahan Anda. Kata Yan 1, jika seseorang tidak menghormati guru, pergilah dan buang dia dengan konyol. Jika itu seorang wanita, Anda harus bertanya kepada guru terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Apa kau mengerti? Yan Tri memikirkannya sejenak sebelum ekspresi pencerahan akhirnya muncul di wajahnya. Dia memukul keningnya sendiri, begitu. Keduanya, Qianye Yinger mengamati sekelilingnya.
Aura kegelapan yang jelas-jelas tidak normal di tempat ini menyebabkan alisnya berkerut. Setelah itu, dia dengan cepat mengingat sesuatu. Mungkinkah ini alam Yama? Itu benar. Saat Yunce menjawab pertanyaan Qianye Yinger, sebuah fragmen jiwa terbentuk di atas ujung jarinya. Dia mengetukkan satu jari di antara matanya. Qianye Yinger sedang berkonsentrasi mengamati area di sekitarnya, jadi ketukan Yunce yang tidak terlalu lembut menyebabkan kepalanya miring ke belakang. Dia menatap Yunce sebelum menutup mata emasnya. Ketika dia akhirnya membukanya lagi, ekspresi terkejut muncul di matanya. Leluhur Yama, alam Yama, kristal iblis kegelapan abadi, Tian Guhu, alam pencuri jiwa, dan upacara penobatan besar. Yunce tidak memasukkan apa yang terjadi pada Qi Wuyao dalam ingatan yang dia tunjukkan pada Qianye Yinger. Toh, dia pun masih berusaha memproses apa yang telah terjadi. Pikirannya menjadi linglung setiap kali dia memikirkannya. Saya hanya belum berada di sini selama 1 bulan, tetapi Anda sebenarnya telah mencapai banyak hal. Mata indah Qianye Ying sedikit menyipit saat dia menatapnya. Saya sebenarnya tidak pernah menyadari bahwa Anda memiliki keterampilan manajemen waktu yang begitu mengesankan. Yunce terdiam. Apa yang sebenarnya tidak saya duga adalah Anda bisa menyiksa 3 leluhur Yama tanpa bergeming selama 6 hari berturut-turut. Mata Qianye Yinger menjadi sedikit tertutup dan emosi kompleks muncul di dalam hatinya. Sebagai makhluk kegelapan murni, kehidupan dan jiwa seseorang termakan oleh cahaya tidak kalah menyakitkannya dengan terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Sepertinya orang-orang yang kamu benci pasti akan menyesal bahkan dilahirkan di masa depan. Menurutku juga begitu. Yunce tertawa kecil sedingin es. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi kata-kata itu mengandung kegelapan menyeramkan yang tak terbatas. Mata Qianye Ying sedikit bergetar. Ketika mereka pertama kali bekerja sama di wilayah Ilahi Utara, dia praktis berteriak agar Yunce menjadi dingin dan kejam, menjadi seseorang yang akan melakukan apapun demi balas dendam. Tapi sekarang dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Yunce, dia tidak merasakan kepuasan melihat perkembangannya. Sebaliknya, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Ternyata, Anda tidak mendesak saya untuk menyempurnakan pelet dunia liar yang kedua karena Anda sangat membutuhkan kekuatan. Tujuanmu sebenarnya adalah datang ke alam Yama sendirian, katanya sambil mendengus dingin. Mengapa? Apa kamu pikir aku akan menghalangimu? Yunce menjawab, tanpa kamu, perjalananku ke alam Yama berjalan dengan baik. Qianye Yinger tiba-tiba terkikik saat senyuman misterius melintas di wajahnya. Omong-omong, saya menemukan sesuatu secara kebetulan ketika saya berada di primordial mendalam Ark. Alis Yunce sedikit berkerut. Jika itu adalah sesuatu yang sengaja diangkat oleh Qianye Yinger, itu bukanlah hal biasa. Tabut mendalam primordial dulunya dimiliki oleh klan Dewa Roh Pedang, klan tempat Honger tinggal selama era primordial. Mungkinkah itu adalah sesuatu yang mereka tinggalkan? Qianye Yinger mengulurkan tangan ke arah Yunce sambil perlahan-lahan membuka jari-jarinya, lalu, jari-jarinya melesat ke depan dan menjentikkan hidung Yunce dengan kekuatan yang tidak sedikit. Yunce terhuyung mundur, tangannya menutupi hidungnya. Kamu baru saja menusuk dahiku, jadi sekarang kita seimbang. Qianye Yinger berkata sambil melipat lengan gioknya di bawah dadanya yang lembut dan besar. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan menolak untuk melihatnya. Yunce dengan marah mengulurkan tangan yang menutupi hidungnya sambil berkata dengan suara yang dalam, Yun Qianying. Jangan lupa bahwa aku adalah alatmu, kan? Saya tidak pernah berani melupakannya.
Bibir ceri Qianye Yinger terbuka saat dia menjawabnya dengan suara lesu dan lamban, namun, kamu baru saja melemparkan pelet dunia liar lainnya ke dalam alat milikmu ini, jadi sekarang ini bahkan lebih berguna dan berharga daripada sebelumnya. Jadi sebaiknya kamu memperlakukannya dengan hati-hati. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika Anda secara tidak sengaja merusaknya karena Anda melakukan kesalahan yang tidak diperlukan. Wajah Yun Ce berkedut dengan marah, karena dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Masuki laut tulang kegelapan abadi bersamaku. Dia berteriak dengan marah sebelum keluar dari aula. Qianye Yinger mengikuti di belakang Yun Ce saat mereka berkelana menuju laut tulang kegelapan abadi. Qianye Yinger telah berhenti berbicara, seolah-olah dia sedang fokus mencerna berita yang diberikan oleh fragmen jiwa Yun Ce kepadanya. Kenapa kamu tidak bertanya padaku tentang apa yang terjadi dengan alam pencuri jiwa? Yun Ce tiba-tiba bertanya padanya. Qianye Yinger mengangkat kepalanya dan menjawab pertanyaan Yun Ce dengan pertanyaan lain, mengapa saya perlu menanyakan hal itu? Saat dia melihat raut wajah Qianye Ying, alis Yun Ce berkerut. Jadi maksudmu kamu tidak berpikir, dengan kata lain, kamu yakin bahwa Qiwu Yao tidak menikam kita dari belakang selama perselingkuhan di alam bulan terbakar? Tentu saja. Qianye Yinger memberikan jawaban singkat dan langsung. Yun Ce terdiam beberapa saat sebelum berbicara, menurutmu mengapa dia tidak melakukannya? Dan mengapa Anda begitu yakin dengan jawaban Anda? Segala sesuatu yang terjadi hari itu, termasuk kemunculan Soul Sky Warship yang sangat tepat waktu, menunjukkan bahwa dialah dalang di balik semua itu. Dia telah melenyapkan Fen Daojun di alam bulan terbakar hari itu. Qiwu Yao muncul bersama kapal perang jiwa langit setelah itu dan dia dengan dingin mengejeknya sebelum pingsan. Saat dia terbangun lagi, kemarahan dan kekhawatiran yang sangat besar di dalam hatinya telah mendorongnya untuk segera mengantar Qianye Yinger ke dalam primordial mendalam ark, sehingga dia bisa menyempurnakan pelet dunia liar yang kedua. Dia kemudian segera menuju ke alam Yama. Tentu saja, dia tidak menyadari apa yang terjadi antara Qiwu Yao dan Qianye Yinger ketika dia tidak sadarkan diri. Saya punya cara saya sendiri dalam menilai sesuatu, kata Qianye Yinger. Karena kamu punya dasar untuk keputusanmu, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Suara Yun Ce menjadi kaku. Saya tidak punya dasar atau bukti yang kuat. Ini adalah penilaian yang saya buat berdasarkan naluri saya dan bahasa tubuh Qiwu Yao. Ketika Qiwu Yao mencengkeramnya saat dia pingsan di alam bulan terbakar, aura gemetar dan keterkejutan yang dia rasakan saat dia menangkapnya bukanlah hal yang bisa dipalsukan. Ini merupakan tambahan dari kata-kata yang diucapkan Qiwu Yao padanya kemudian, kata-kata yang sangat meresahkan hatinya. Terlebih lagi, jika Qiwu Yao bahkan tidak bisa menghilangkan semua keraguanmu dan membuatmu patuh mendengarkannya, maka gelarnya sebagai Ratu Iblis akan sia-sia, kata Qianye Yinger tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia sangat menantikan reaksi Yun Ce. Yun Ce tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Seperti yang diharapkan, kata Qianye Yinger sambil bibir gioknya melengkung membentuk senyuman kecil, tanpa aku, kamu bahkan tidak mampu menangkis serangannya yang paling sederhana. Faktanya, kamu mungkin tidak akan menyadari dia memakanmu hidup-hidup sampai semuanya selesai. Heh, Yun Ce terkekeh mengejek. Kamu hebat sekali, bukan? Tapi tahukah kamu, aku masih bisa mempermainkanmu sesukaku. Dia biasa menatap Yun Ce dengan mata sedingin es ketika Yun Ce sering menindasnya dengan kata-kata mengejeknya, tapi kali ini dia tidak terlihat sedikit pun marah. Sebaliknya, alisnya melengkung saat mata emasnya sedikit menyipit.
Dia menjawab dengan suara yang manis dan lembut, apakah kamu yakin masih bisa bermain-main denganku sesukamu? Mata gelap Yun Ce juga menyipit. Yun Qianying, kamu menjadi semakin tidak patuh. Tidak mungkin kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku sekarang setelah kamu menjadi guru ilahi tingkat 10 sekali lagi, bukan? Saya memang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk sedikit tidak patuh. Anda memberi saya kekuatan tetapi saya selalu memiliki kualifikasi. Qianye Yinger memberikan senyuman yang bukan senyuman saat dia bergerak maju dan berjalan di samping Yun Ce. Dia menatap ke kejauhan sambil melanjutkan, ketika saya pertama kali datang ke wilayah ilahi utara, balas dendam adalah satu-satunya alasan saya untuk hidup. Aku bahkan tidak ragu untuk menjadi budakmu untuk mencapai tujuan ini. Tetapi orang-orang benar-benar berubah. Bagiku yang sekarang, meskipun balas dendam masih penting, itu tidak sepenting sebelumnya. Qianye Yinger tersenyum manis pada Yun Ce sebelum melanjutkan, jadi, ketika sebuah alat tidak sepenuhnya bergantung pada tuannya, ada kalanya alat itu akan kabur. Sekarang sayapmu sudah mengeras, kata-katamu menjadi lebih berani, jawab Yun Ce dengan suara dingin. Qianye Yinger mengarahkan wajah gioknya ke arahnya, riak muncul di matanya yang jernih dan cerah. Apakah kamu mulai menyesal karena kamu tidak menanamkan jejak budak itu padaku ketika kamu punya kesempatan? Tidak. Tidak sama sekali. Alis Yun Ce tenggelam saat senyuman jahat terlihat di bibirnya. Jauh lebih menarik bermain-main dengan dewi yang akan berjuang dan melawan, bukan? Dia bisa merasakan bahwa Qianye Yinger telah berubah secara halus. Perubahan ini tidak disebabkan oleh kekuatan yang diperolehnya setelah menyempurnakan pelet dunia liar yang kedua. Sebaliknya, itu adalah perubahan yang terjadi setelah kejadian di alam bulan terbakar itu. Dia tidak bisa melupakan pemandangan tubuhnya yang meringkuk di sudut kapal perang yang gelap itu saat air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Namun, bukan hanya Qianye Yinger yang berubah. Bahkan hatinya telah mengalami perubahan yang aneh hari itu membuatnya tiba-tiba merasa ingin terus hidup bahkan setelah dia menyelesaikan balas dendamnya. Karena sekarang ada hal lain yang perlu dia lakukan selain membalas dendam, sesuatu yang sebenarnya ingin dia lakukan juga. Melawan sarkasmenya yang memalukan, Qianye Yinger sedikit mengerucutkan bibirnya. Alih-alih membalas, dia tiba-tiba mengumumkan, saat kamu tidak sadarkan diri, aku mengambil keputusan atas namamu. Yun Ce terdiam. Jika kamu menjadi kaisar di masa depan, kamu akan mengambil Qiwu Yao sebagai permaisurimu. Qianye Yinger berkata dengan sangat halus. Yun Ce tercengang mendengar kata-kata itu. Namun setelah itu, dia mencemooh dan berkata, keputusan itu tidak ada di tangan Anda. Apakah kamu tidak ingin mendengar alasannya terlebih dahulu? Jawab Qianye Yinger. Dia melanjutkan tanpa menunggu Yun Ce mengatakan ya, jika kamu ingin menjadi Kaisar Utara yang sebenarnya dalam waktu singkat, upacara penobatan akbar hanyalah langkah pertama yang harus kamu ambil. Adapun cara mengatur, dan mengendalikan kekuatan wilayah ilahi utara dalam waktu sesingkat mungkin, Qiwu Yao jauh lebih cocok untuk tugas ini daripada Anda, sebenarnya dibandingkan siapapun. Apakah itu pemahamannya tentang wilayah ilahi utara, kemampuannya memanipulasi orang lain, atau kekuatan jahat yang dia kumpulkan di wilayah ilahi utara? Dia jauh melampauimu dalam semua aspek ini. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda sendiri sambil memberikan berkah gelap dari bencana kegelapan abadi kepada sebanyak mungkin praktisi kegelapan yang mendalam. Setelah Anda diangkat menjadi kaisar, Anda harus segera menyatukan hati wilayah ilahi utara dan menyatukan kekuatannya.
Kamu juga harus menyeimbangkan bagaimana wilayah ini akan berfungsi di bawah satu penguasa sekarang karena ketiga kerajaan telah tunduk padamu. Karena batas waktu yang kamu tetapkan untuk membalas dendam terhadap tiga wilayah dewa sangat singkat, kamu hanya dapat fokus pada dua hal. Tingkatkan kekuatanmu sendiri dan gunakan bencana kegelapan abadi untuk meningkatkan kekuatan pasukan kita. Orang yang paling cocok untuk menangani segala hal adalah Qiu Yao. Jika dia adalah permaisurimu, maka segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana dan langsung. Dalam jangka panjang, Qianye Yinger melanjutkan tanpa memberi kesempatan pada Yun Ce untuk menyela, jika kamu benar-benar memenuhi keinginanmu untuk menginjak-injak tiga wilayah dewa di masa depan, jika kamu telah menjadi seseorang yang telah melampaui Raja Naga sebagai penguasa baru alam dewa dan kekacauan primal, Anda masih membutuhkan seseorang yang dapat membantu Anda, karena Anda sama sekali tidak mampu mengelola atau menyelesaikan alam dewa yang akan dilanda kekacauan total. Yun Ce terdiam, namun, Qiu Yao pasti mampu melakukannya. Mata Qianye Ying menjadi fokus. Ini adalah sesuatu yang selalu dia cita-citakan. Dia pasti akan tampil jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan, dan satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah memetik hasil dari usaha orang lain. Yun Ce menatap Qianye Yinger cukup lama. Dia akhirnya berbicara dengan suara rendah, "Kamu, sepertinya telah terlibat dalam beberapa percakapan mendalam dengannya. Apakah aku tidak diizinkan melakukannya?" Qianye Yinger tidak menyangkal kata-katanya. Alis halusnya tiba-tiba miring saat dia berkata, "Oh, jadi apa yang terjadi antara kamu dan dia selama aku bersembunyi di primordial mendalam ark?" Cahaya yang tidak wajar muncul di mata Yun Ce. "Mengapa kamu menanyakan pertanyaan itu?" Kilatan aneh yang melintas di matanya menegaskan penilaian Qianye Ying terhadap situasi tersebut. Dia berbicara dengan pelan dan lugas, "Karena caramu membicarakan dia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya." Yun Ce menghindari tatapan Qianye Ying. Dia melihat ke arah pintu masuk laut tulang kegelapan abadi dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak membutuhkan permaisuri. Apa yang disebut penobatan ini hanya untuk membuat segalanya lebih nyaman. Kamu akan membutuhkannya," kata Qianye Yinger dengan suara tenang. "Terlebih lagi, ini hanya sebuah judul yang akan membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Jika aku bisa menerimanya, lalu apa yang harus kamu lakukan?" Bibir Qianye Ying membeku saat kata-kata itu keluar dari mulutnya dan sorot matanya menjadi tidak teratur. Yun Ce berbalik ke arahnya seperti yang diharapkan dan tertawa dingin dan membosankan. "Bahkan kamu bisa menerimanya. Hah, sepertinya kamu berkorban lebih dari aku. Sebagai alat, tidak mungkin kamu salah mengira posisimu sendiri secara tidak sengaja, kan?" Qianye Yinger mengabaikannya dan berkata dengan suara yang lebih keras, "Kamu harus mendengarkanku mengenai masalah ini." "Konyol," balas Yun Ce sambil mendengus dingin. "Masih ada cukup waktu." Suara Qianye Ying menjadi lebih lembut dan matanya menjadi lesu. "Aku punya cara untuk membuatmu mendengarkanku." Yan Wan dan Yan Tri menguping pembicaraan mereka saat mereka mengikuti di belakang. Tubuh mereka gemetar, karena mereka khawatir akan dibungkam selamanya. "Saya tahu rahasia tentang Qiu Yao. Anda mungkin sangat tertarik dengannya." Bibir Qianye Yinger melengkung menjadi senyuman kecil dan tatapannya sembunyi-sembunyi dan misterius. Yun Ce berkata, "Bicaralah." Dia masih memiliki yin vitalnya. Yun Ce terdiam. "Aku tahu kedengarannya sangat tidak masuk akal, tapi, Ketika dia menyadari bahwa Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan pengungkapannya, mata indahnya bersinar. "Kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana kamu mengetahuinya?" Yun Ce bertanya.
Ini adalah sesuatu yang seharusnya aku tanyakan padamu. Qianye Yinger berbalik sambil menjulurkan lehernya yang indah ke depan. Matanya menatap tajam pada mata Yunce yang seperti latihan. Tidak heran, mungkinkah kamu sudah tidur dengannya? Kepala Yan Tri bertabrakan dengan bagian belakang tengkorak Yan Wan. Tidak, Qianye Yinger segera mengoreksi dirinya sendiri. Karena aku tidak ada, kamu mengambil kesempatan ini untuk tidur dengan Qi Wuyao. Sudut mulut Yunce bergerak-gerak. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di pintu masuk Laut Tulang Kegelapan Abadi. Yan Dua dan Tian Guhu. Dibandingkan ketika mereka baru saja berhasil memaksakan warisan ke dalam tubuhnya, aura iblis Yama Tian Guhu sekarang jauh lebih stabil. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tinggalnya dia di Laut Tulang Kegelapan Abadi, dan bantuan Yantu dalam membantunya bergabung dengan kekuatannya. Cahaya hitam pekat milik iblis Yama juga berkilauan di matanya. Dia adalah orang pertama dalam sejarah wilayah ilahi utara yang berhasil mewarisi kekuatan iblis Yama tanpa memiliki garis keturunan yang diperlukan. Namun, menurut kata-kata Yunce sendiri, meskipun dia mewarisi kekuatan iblis Yama, dia bukan salah satu dari mereka. Dia tidak terikat seperti iblis Yama lainnya dan dia juga tidak perlu bersumpah setia kepada alam Yama. Ketika Tian Guhu melihat Yunce, tubuhnya terhenti dan dia langsung berlutut. Tian Guhu menyapa tuanku. Sepertinya penggabunganmu dengan kekuatan iblis Yama telah berjalan cukup baik, kata Yunce sambil mengangguk puas. Energi mendalam kegelapan Tian Guhu telah stabil di sekitar tingkat ke-8 alam master ilahi. Meskipun dia tidak punya cukup waktu untuk meningkatkan kecocokannya dengan kekuatan iblis Yama dan mencapai tingkat ke-9 sebelum mereka menyerang 3 wilayah dewa, itu masih merupakan dunia yang berbeda dari saat dia baru saja menjadi penguasa ilahi tingkat 7. Saya berterima kasih kepada tuanku dan senior Yan karena membantu saya sukses, kata Tian Guhu sambil mencondongkan kepalanya. Yunce memperhatikan bahwa Tian Guhu tidak lagi terlihat bingung dan linglung seperti saat pertama kali tiba di sini. Tian Guhu yang muncul dari Laut Tulang Kegelapan Abadi tampak setajam dan sekuat pedang yang bagus. Tian Guhu, jawab pertanyaanku ini, kata Yunce. Bagaimana Anda sampai pada keyakinan tersebut? Dia sebenarnya penasaran dengan hal itu. Dia dilahirkan dengan status yang begitu tinggi dan aura cemerlangnya sangat menyilaukan, namun dia memilih untuk menyebut dirinya Guhu, dan keyakinan untuk mengubah keadaan wilayah ilahi utara membara di dalam tulangnya. Karena kebencian, jawab Tian Guhu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yunce saat suaranya berubah menjadi serius. Wanita yang paling saya cintai meninggal dalam pertikaian tanpa henti mengenai kekuasaan dan wilayah yang telah menjangkiti wilayah ilahi utara sejak awal berdirinya. Dan hal-hal ini tidak akan pernah berubah, kecuali kita bisa lepas dari nasib dikurung di dalam sangkar ini. Jadi begitu, Yunce tertawa. Tidak heran kupikir aku merasakan sesuatu yang familiar tentangmu saat kita pertama kali bertemu. Mata Tian Guhu melotot mendengar kata-kata itu. Kembali ke alam surga kekaisaran, kata Yunce. Sekarang tidak akan lama lagi. Hari yang kamu dambakan sudah di depan mata, jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan pengaruh yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tian Guhu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara serius, Guhu mengerti. Tian Guhu pergi tapi Yantu tetap di tempatnya. Warisan yang dipaksakan. Apakah bencana kegelapan abadi memiliki kemampuan seperti itu? Qianye Yinger berkata sambil melirik Tian Guhu yang akan pergi. Itu bukan sepenuhnya hasil dari bencana kegelapan abadi, jawab Yunce.
Tetapi yang sebenarnya ingin saya ketahui adalah apa efek samping dari warisan yang dipaksakan ini. Qianye Yinger bertanya sambil melihat ke samping. Jika tidak ada efek samping negatif, Yunce pasti akan menggunakannya terlebih dahulu daripada membuangnya pada orang lain. Kau akan kehilangan 70% umurmu, jawab Yunce dengan tenang. Selanjutnya, setelah dia meninggal, kekuatan asal akan hilang, tidak akan pernah kembali. Oh, keterkejutan dan keheranan mewarnai wajah Qianye Yinger. Dia sebenarnya tidak keberatan. Ini juga alasanku memilih dia, kata Yunce dengan suara yang dalam. Saya sangat menyadari betapa menakutkannya obsesi. Bukan saja dia tidak akan keberatan, bahkan akan menambah obsesinya. Lagi pula, karena dia telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kekuatan ini, itu hanya akan meningkatkan keinginannya untuk berusaha mewujudkan impian dan keinginannya. Qianye Yinger diam-diam melirik Yunce dan matanya berkabut. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk melestarikan dua kekuatan asal iblis alam bulan terbakar yang Anda miliki. Selama Anda mengendalikannya dan mengikuti aturan warisannya, Anda akan memiliki kekuatan yang tidak akan pernah padam. Terlalu boros untuk memaksakan warisan pada seseorang dan membiarkannya hilang selamanya setelah itu. Yunce setuju, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan Tian Guhu kedua di wilayah ilahi utara ini. Ayo pergi. Dia meraih tangan Qianye Yinger dan terbang langsung ke laut tulang kegelapan abadi. Saat tiga leluhur Yama hendak mengikuti, sebuah teriakan membuat mereka terhuyung mundur. Kalian bertiga harus berjaga-jaga di luar dan menutupnya dengan penghalang. Tidak ada yang diizinkan masuk.